Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bertemu kembali, berkumpul dalam tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka ngaji, belajar tentang masalah agama, membaca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran, memahami maknanya, baca hadisnya Nabi, dan juga penjelasan dari para ulama. Dan majelis seperti ini, kita duduk ngaji, ini salah satu majelis yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita misalkan melihat di luar ada orang kumpul-kumpul, ya ada yang kumpul-kumpul, mungkin cangkruan ngopi misalkan, ono sing ngumpul-ngumpul apa nonton bola misalkan, ono stadion ya nang ngono ya. Nah, ngumpul-ngumpul nonton pawai, nonton bioskop, ya. Ngumpul-ngumpul apalagi HP-an, ngumpul-ngumpul lang wifi-an, ngumpul-ngumpul wifi-an. Ini semuanya ngumpul-ngumpul yang belum tentu diturunkan rahmat Allah di dalamnya, yang belum tentu itu dipuji karo Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ngumpulnya adalah untuk ngaji, dipastikan berkumpul pada saat ngaji itu adalah berkumpul yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Tidak ada tempat kumpul-kumpul yang paling barokah melebihi kumpul-kumpul ngaji. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis, ya, idza ra'aitum raudatan min riyadil jannah farta'u fiha. Ini awakmu ndelok ana kumpul-kumpul. Nabi menyampaikan bukan kumpul-kumpul dulu. Kalau kamu melihat ada salah satu taman dari taman-taman surga, melihat apa? Salah satu taman dari taman-taman surga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukilah. Maka para sahabat rodok bingung. Maka tanya, ya Rasulullah, kita kan masih hidup di dunia, kok sampun enten taman swarga? Kok sudah ada taman surga? Kita masih di dunia. Lah, apakah taman surga yang ada di dunia wahai Rasulullah? Para sahabat tanya. Nabi SAW mengatakan hilakul dzikir, yaitu halakoh dzikir. Para ulama menafsirkan makna halakoh dzikir adalah tempat di mana orang itu belajar agama. Jadi kita ngumpul-ngumpul semacam ini termasuk apa? Salah satu surga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bumi. Ya. Baik. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini Ustaz mau bahas satu hal atau satu tema, yaitu hal-hal fikih yang berhubungan dengan musim hujan. Ya, saiki wis musim rendeng ya, sudah mulai datang. Ana sing ngerti bahasa Jawa? Rendeng ya rendeng. Udan. Mongso rendeng itu maksudnya nih, orang Jawa maksudnya musim hujan. Ya. Sekarang kita sudah memasuki musim hujan. Masih hujannya jarang-jarang kan gitu ya. Tapi sudah beberapa kali hujan gitu ya.
Maka hujan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk salah satu rahmat dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluk yang ada di bumi. Itu hujan. Bayangkan kalau misalkan bumi ini tidak pernah hujan sama sekali. Pertama, tanah akan kering. Kalau tanah kering, tumbuhan tidak akan tumbuh, mati. Kalau tumbuhan tidak akan tumbuh, maka ternak-ternak tidak akan bisa makan, mati. Kalau tidak ada ternak, tidak ada tumbuhan, menungso mangan apa? Mangan watu. Ya, nggak mungkin ya, nggak bisa makan. Kalau manusia nggak bisa makan, apa akhirnya? Mati. Oleh karenanya, dalam hal ini Ustadz akan membahas beberapa pembahasan ya. Yang pertama, masalah hujan. Perlu kita ketahui hujan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya. Landasannya apa? Dalilnya apa? Alasannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang mana Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, mengapa kok kita menyembah Allah? Allah menyebutkan alasannya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang pertama, karena Allah itu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal kita. Yang pertama, kenapa kita nyembah Allah? Pertama, karena Allah itu sudah menciptakan bumi yang bisa kita tinggali. Bumi yang bisa kita tinggali ya. Kan sudah masyhur ya, mungkin semuanya pada tahu, manusia itu hidup membutuhkan oksigen, dan tempat atau planet yang ada di alam semesta ini yang memungkinkan manusia untuk menghirup oksigen dengan bebas cuma di bumi. Menungso kon tinggal nanggone planet liyane gak iso urip ya. Maka itu apa? Salah satu nikmat Allah. Yang pertama, kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena Allah sudah menciptakan bumi untuk kita. Yang kedua, wassamaa binaan, dan menjadikan langit sebagai atap kita. Menjadikan langit sebagai atap kita. As-sama maknanya langit. Langit itu maksudnya yang suatu yang di atas kita. Maka perlu kita ketahui, kalau kita belajar IPA, mungkin kita sing SMA sing diangkat tangan. Angkat tangan sing SMA. Sampean SMA atau SMP? Enggak. Sama napa? SMP, kita godi. Sampean SMA. Nah, pelajaran IPA. Pernah dengar lapisan ozon? Pernah SMP mungkin tahu ya. Lapisan ozon. Bumi itu diselimuti namanya lapisan ozon. Satu lapisan yang tidak terlihat, tapi sangat-sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Sampean tahu ketok bintang jatuh? Sebenarnya itu bukan bintang jatuh ya, tapi itu meteor yang jatuh ke bumi terus nggak bisa masuk karena ada lapisan ozon, sehingga dia apa? Hanya ngelewati samping bumi saja, sehingga muncul apa? Percikan api, sehingga koyok seperti bintang jatuh. Meteor seperti itu. Panahnya bidadari. Ya, itu kalau secara agama seperti itu. Tapi kalau secara ilmu IPA, itu adalah meteor yang jatuh. Meteor ya memang fungsinya untuk melempari setan yang mencuri berita, gitu ya. Baik. Kemudian kalau misalkan tidak ada lapisan ozon, matahari itu memiliki sinar cahaya yang namanya cahaya ultraviolet. Cahaya ultraviolet itu kalau kena manusia secara langsung itu bisa menyebabkan kulit terbakar, bisa menyebabkan tanaman mengering. Cahaya matahari yang masuk ke bumi sekarang ini, yang kita rasakan ini,
itu dihalangi dengan lapisan ozon, sehingga yang masuk nggak semuanya. Kalau lapisan ozon hilang, maka cahaya matahari langsung kena ya ke bumi, dan nggak ada, nggak apa bahasa Jawa nih, aling-alingnya gitu ya, nggak ada tamengnya, penghalangnya, maka manusia akan sulit untuk hidup. Makanya disebutkan wassama abina, dan Allah menjadikan langit sebagai bangunan, sebagai bangunan. Yang ketiga, wa anzala minas sama imaan, dan Allah telah menurunkan dari langit berupa air. Menurunkan dari langit berupa air. Maksudnya dari langit itu ya dari awan. Allah menurunkan dari awan berupa apa? Air. Fungsinya air tadi apa? Fa akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan dengan air tadi minas samarati, dari buah-buahan. Ya, dari apa? Buah-buahan. Jadi sebelum itu ya, ini salah satu mukjizat Allah. Ustadz tuh punya kebiasaan kalau di rumah itu mesti nyiram-nyiram. Jadi ini sore gitu ya, pas rada nganggur, Ustadz nyiram-nyiram. Kalau bukan di musim hujan, padahal Ustadz setiap hari nyirami tanaman, tanahnya juga tak sirami, tidak pernah bisa muncul rumput. Setiap hari tak sirami, itu nggak pernah bisa muncul rumput. Tapi kudanan pisan, hujan cuma sekali, besoknya rumput mulai bertumbuhan. Padahal sama-sama air, podo banyu nih. Tapi kok aneh, padahal setiap hari itu nyirami, yang disirami bukan tanamannya, tanahnya juga kadang tak sirami biar nggak nggak berdebu. Tapi setiap hari Ustadz nyirami tanah itu nggak pernah muncul rumput. Tapi hujan cuma sekali itu langsung muncul rumput. Ya. Makanya air hujan itu Allah Subhanahu wa taala memang sediakan untuk apa? Untuk menumbuhkan rezeki bagi manusia dan termasuk hewan-hewan. Ya. Makanya disebutkan di sini fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Maka Allah keluarkan dengan wasilah atau sarana air hujan tadi dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Maksudnya jangan menyembah selain Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Maka ini pembahasan pertama. Dalam masalah musim hujan perlu kita ketahui bahwasanya hujan adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Ya. Pembahasan yang kedua tentang masalah musim hujan. Yang kedua, para ulama menyampaikan termasuk hal yang dianjurkan, ketika hujan turun pada musim hujan ataupun di luar musim hujan, yang penting ada apa? Ada hujan. Termasuk hal yang dianjurkan adalah mandi hujan. Hujan. Ya, hujan. Ini termasuk hal yang dianjurkan, sebagian atau para ulama menyampaikan seperti itu. Baik. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matarun. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hujan. Makanya kami itu di daerah kami turun hujan. Kami bersama Nabi. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya. Hatta asabahu minal matari, sampai tubuh Nabi, jadi kan dilingkisi ya bajunya Nabi ya, kemudian dibuka juga sininya ya, kemudian air hujan langsung kena ke kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima sona'ta hadza, mengapa engkau melakukan ini? Kanjeng Nabi, iya, para sahabat tanya, kenapa kok jenengan sampai dibuka bajunya
ya dilingkis gitu ya, apa dilingkis, dilipat lengan bajunya sehingga air hujan kena tubuh langsung. Ya, kenapa? Maka Nabi menjawab apa? Qala li'annahu haditsu ahdi bi rabbih ta'ala. Karena air hujan ini baru saja turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menganjurkan ketika di awal-awal hujan dianjurkan untuk hujan-hujan. Dianjurkan apa? Untuk hujan-hujan. Ya. Dan di sini disebutkan sebagian ulama mengatakan bal yusannu 'inda awwali kulli matarin. Dianjurkan di setiap turun hujan, tapi di awalnya. Karena hujan kan mungkin sak jam, rong jam gitu ya. Ojo terus rong jam udan-udan terus ya katun sampean terus loro enggak. Tapi hujan-hujan yang mungkin di awal hujan 5 menit, 10 menit, terus masuk mandi wis nang adus atau hujan-hujan 3 jam hujan kalian hujan-hujan terus ya sakit nanti. Ya, kalau hujan-hujannya terus ya sakit. Tapi apa? Hujannya sebentar saja. Ya. Terus cari yang memang air hujan. Ojo nang ni sore talang ngadeg ngene, talangi rewusu. Ngerti talang tak gak sampean? Tahu ya talang ya? Talang itu tempatnya air itulah, air yang di genteng itu. Nah, itu. Itu kan kalau genteng kan kotor ya, jangan di situ. Nanti gak sampean sakit. Terus gimana? Ya cari yang langsung turun dari langit ke tanah. Jangan di bawah genteng atau yang bawah apa? Talang gitu ya. Ya nanti kotor ya. Karena di sana kan ada banyak kotoran kan gak ngerti ono ya kotoran tikus, ono macam-macam ya, kotoran burung macam-macam. Itu jadi sakit. Ya, jadi hujan-hujannya itu di awalnya saja dan itu nggak perlu lama-lama biar nggak sakit ya, biar nggak sakit. Baik. Dianjurkan juga ketika hujan-hujan itu kita sambil berwudu kalau bisa. Ya, dimanfaatkan untuk apa? Wudu. Ya, dimanfaatkan untuk wudu. Baik, itu yang kedua ya berarti yang kedua yaitu apa? Dianjurkan untuk hujan-hujan. Tapi catatannya hujan-hujannya di awal hujan dan sebentar saja, jangan lama-lama. Nggak dilokno pengasuh ya, penyakit. Ya. Kemudian juga syarat selanjutnya boleh hujan-hujan kalau misalkan dia dalam kondisi sehat. Kalau sampean sakit, demam misalkan, turun hujan, kepengin hujan, wis pokoknya hujan-hujan, ya tambah sakit. Maka kalau pas hujan-hujan, pas sehat bukan pas sakit. Ya. Jadi diperhatikan juga. Jadi enggak, yang penting wis hujan-hujan, enggak seperti itu. Ya. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk fikih ketika musim hujan, yaitu bertasbih, membaca doa ketika mendengar petir. Ya, ketika mendengar petir. Ya. Mendengar petir atau melihat kilat, maka disunahkan untuk membaca doa. Apa doa yang biasanya dihafal kalian apa? Tuh bukan mendengar petir. Ah, itu bisa atau yusabbihur ya, ada yang yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bisa juga subhanalladzi yusabbihur ra'du, ada tambahan subhanalladzi. Ya, yusabbihur ra'du bihamdi. Ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Itu pas turun hujannya, bukan petir. Ya. Ini kalau mendengar apa? Petir. Jadi hujan-hujan nanti ada ya. Apa namanya tentang masalah doa. Doa pas turun hujan ada sendiri. Nah, ini kita Ustadz bahas dulu tentang masalah petir. Karena kadang ono gluduk gurung metu udan, kan bisa saja. Kita tetap disunahkan untuk apa? Membaca doa ini. Ya. Apa yang dibaca? Bisa subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Atau bisa juga membaca yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu juga bisa. Tapi landasannya apa? Landasannya adalah hadis. Hadis riwayat Baihaqi dan juga Ibnu Abi Syaibah.
Yang mana ini adalah ucapan dari seorang sahabat, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, annahu kana idza sami'a ar-ra'd tarakal hadis. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Zubair ini kalau mendengar petir maka beliau diam. Pas ngobrol krungu gluduk meneng. Krungu gluduk apa? Diam. Kemudian apa? Apakah cuma diam? Tidak. Diamnya sambil berzikir, mengucap doa. Apa doanya? Waqala, dan beliau berucap, subhanallahilladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Artinya apa? Artinya maha suci Allah, alladzi yusabbihur ra'du, yang mana petir itu memuji Rabb, memuji Allah, bihamdihi, dengan mensucikan Allah dengan memujinya. Wal malaikatu, dan para malaikat juga mensucikan Allah, min khifatihi, karena takut kepada Allah. Tsumma yaqul, ya boleh saja, boleh saja. Ya, ada petir, bolehkah tutup telinga? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Astagfirullah, nih kaget ya nggak masalah ya. Tapi yang dianjurkan baca doa tadi, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, atau doa lain ya, doa yang berhubungan dengan petir. Kemudian sahabat Abdullah bin Zubair tadi mengatakan, tsumma yaqul, setelah sahabat Abdullah bin Zubair membaca doa petir, beliau mengatakan, inna hadzal wa'id li ahlil ardi syadid. Kata sahabat Abdullah bin Zubair, petir tadi adalah ancaman bagi penduduk bumi yang luar biasa. Ya. Jadi kalau ada petir boleh kita merasa takut. Ya, boleh kita merasa takut. Ya. Takutnya tapi kepada Allah. Ya. Ya, maka nggak apa-apa, kita takut petir nggak masalah. Ya, manusiawi, takut petir. Dan itu memang kata sahabat Abdullah bin Zubair, itu ancaman dari Allah bagi penduduk bumi. Ya, maka tidak termasuk hal yang baik sama nono gluduk, goyang, guyu, cekikian, ya, moro-moro samber gitu ya, alhamdulillah. Ya. Maka ketika melihat kilat atau mendengar petir, segera membaca doa tadi. Ya. Ya, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baik. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat sekarang. Ya, yang keempat, ya. Ketika ada kilat, termasuk hal yang dianjurkan oleh para fuqaha, para ulama, adalah tidak mengikuti arah cahaya kilat tadi. Misalkan ada kilat kan kadang mungkin cepat, tapi mungkin ada yang panjang. Ya, kalau kilatnya cepat, mungkin kita melihat langsung nutup mata. Makanya jangan dilihat terus. Ya sebaiknya dihindari. Sebaiknya apa? Dihindari. Kalau misalkan kilatnya lama, kilat gitu, jangan diikuti terus, dilihat terus. Karena kalau kilat itu kena mata, para ulama mengatakan, ya, itu kalau cahaya kilat kena mata, itu bisa membuat mata sakit. Jadi jangan apa? Jangan diikuti, ya. Kilat itu kan kadang lap gitu ya. Itu kan cahayanya luar biasa. Jadi jangan apa? Jangan dilihati terus, nanti matanya sakit. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan yakadul barqu yakhtafu absarahum, dalam surat Al-Baqarah. Hampir saja kilat itu menyambar pandangan mereka. Tafsirnya, dalam tafsir As-Sinkiti, tafsir ayat ini, beliau mengatakan, firman Allah ini yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya. Yakadu yakhtafu basara nadhirihi, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan orang yang melihat kilat. Wala siyama idza kanal basaru dhaifan, terlebih lagi kalau pandangan matanya lemah. Sudah enggak tapek ketok gitu ya, ngono wis rada min gitu ya. Ada kilat malah dilihat gitu. Iya. Maka itu akan lebih cepat merusak mata. Makanya jangan dilihat. Li'annal basar, kata beliau, kata Imam Asy-Syinkiti dalam tafsirnya, li'annal basar kullama kana adhaf kana nuru asyaddu idhaban lahu. Karena penglihatan mata itu semakin dia lemah, semakin kena cahaya terus, semakin lemah, akhirnya nggak bisa lihat. Akhirnya apa? Nggak bisa lihat. Makanya kalau misalkan contoh, misalkan kayak
lampu sorot yang kuat gitu ya, jangan dilihat langsung gini, atau matahari sama delok langsung gini, ya sakit matanya. Ya, cahaya-cahaya yang kuat itu bisa merusak apa? Mata. Termasuk kilat. Termasuk apa? Kilat. Ya, maka ini jangan dilihat. Ya. Baik. Landasannya apa? Apakah ini ada landasan? Ada. Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Syafi'i dan juga Abdul Razak dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang ulama, ya, putranya Zubair bin Awam. Tapi Zubair bin Awam sahabat, tapi putranya ini Urwah itu bukan sahabat. Dia saudaranya Abdul bin Zubair. Baik. Beliau mengatakan, Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Idza ra'a ahadakumul barq awil wadaq fala yushir ilahi wal yasif wal yan'at." Jika salah seorang dari kalian melihat petir, ya, melihat apa? Petir, maksudnya kilat dalam hari ini ya, melihat kilat, cahaya kilat, ya, atau hujan yang sangat deras, fala yushir ilahi, maka jangan mengisyaratkan kepadanya, maksudnya jangan dilihati, ya, jangan dilihat. Kenapa? Karena tadi hikmahnya itu bisa merusak apa? Mata. Ya. Tapi cukuplah apa? Dia gambarkan saja, dia cerita. Kalau mau menceritakan, ya cukup dia tahu sekelebat, langsung nggak melihat gitu aja. Yang penting sudah tahu. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, Imam Syafi'i, ya, dalam Syarah Musnad Syafi'i, ya, dinukil oleh Imam Rafi'i. Berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, lam azal asma'u adadan minal Arab yakrahul isyarata ilaihi. Ya. Senantiasa aku mendengar orang-orang Arab dulu itu mereka membenci, tidak suka melihat ke arah petir atau ke arah kilat. Ya. Karena enggak suka, ya. Kenapa? Itu tadi salah satu hikmahnya bisa merusak mata. Ya. Baik. Jadi ini pembahasan yang keberapa tadi? Keempat ya? Keempat atau kelima? Yang tidak melihat ke arah petir, ke arah kilat tadi lah. Keempat ya, keempat. Jadi tidak melihat ke arah kilat atau tidak melihat cahaya kilat. Ya. Kemudian berikutnya berarti yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima. Sekarang kalau sudah turun hujan, kadang soalnya petir itu atau kilat ada sebelum hujan, kadang itu. Makanya Ustadz bahas kilat dan petirnya dulu. Yang kelima, setelah turun hujan, ya, ketika turun hujan maka dianjurkan untuk membaca doa turun hujan. Kalian sudah hafal apa doanya turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'ah, ya, Allahumma shayyiban nafi'ah. Dan ini sebenarnya itu boleh dibaca. Ada beberapa versi doa, ya, ada beberapa versi doa. Yang pertama, Allahumma shayyiban nafi'a tadi boleh. Bisa juga Allahumma shayyiban hani'a, boleh. Bisa juga Allahumma shayyiban pakai sin bukan shad. Allahumma shayyiban nafi'a. Shayyiban nafi'a. Jadi ada beberapa versi riwayat, ya. Kalau lafaz shayyiban nafi'a diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan shayyiban nafi'ah, dalam Sahih Bukhari, ya. Kemudian ada juga tambahan hani'an, ya, shayyiban hani'an. Ini tambahan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Abu Dawud, ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan ya, shayyiban hani'a atau shayyiban nafi'ah pakai sa. Ini riwayatnya Ibnu Majah disebutkan Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadi yang pertama bisa Allahumma shayyiban nafi'ah, bisa Allahumma shayyiban nafi'ah. Yang ketiga Allahumma shayyiban hani'ah. Yang ketiga, yang terakhir yang keempat bisa digabung, ya, bisa digabung. Gimana gabungnya? Allahumma shayyiban hani'ah wa shayyiban nafi'ah. Itu kalau digabung semua riwayat tadi digabung. Ini bisa dilihat dalam beberapa kitab fikih seperti Busyrul Karim atau Muqaddimah Ad-Durmiyah. Disebutkan
Bacanya dibaca lengkap. Allahumma sayyiban hani'a wa sayyiban nafi'a. Bisa. Ya, atau kalau misalkan Ustadz niku kepanjangan Ustadz, ya. Kalau kepanjangan yang mudah saja sudah kalian hafal apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Dan ini dianjurkan membacanya bisa sekali, 2 kali atau 3 kali. Bisa diulangi berapa? Sampai 3 kali. Misalkan hujan turun, membaca Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Dibaca berapa? 3 kali. Jadi yang kelima berarti ya, yang kelima membaca doa turun hujan dan diulangi sebanyak berapa? 3 kali. Ustaz, kenapa kok diulangi? Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan fa'in amtara qala, maka apabila turun hujan Nabi mengucapkan doa apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Dan ditutup marrataini aw thalathan. Beliau mengucapkan 2 kali atau 3 kali. Maka diulangi, bukan cuma sekali. Hah? Ya, kalau terus-terusan ya nggak ada contohnya ya. Sebaiknya maksimal 3 saja ya. Maksimal. Daripada baca itu terus-terusan, dibuat apa? Istighfar saja. Istighfar boleh sebanyak-banyaknya ya. Ya. Jadi baca 3 kali. Itu kalau ketika turun hujan. Kalau sudah turun hujan juga baca doa. Apa doanya? Doanya turun hujan apa? Setelah turun hujan, semari udan entek, donga apa? Bukan. Mutirna. Pernah dengar nggak? Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Yang artinya adalah kami telah diberikan hujan karena sebab keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik. Jadi pelajaran atau pembahasan yang kelima adalah membaca doa ketika turun hujan dan ketika selesai turun hujan. Dengan perincian tadi. Kemudian berikutnya yang keenam ya. Keenam. Yang keenam, termasuk hal yang dianjurkan ketika hujan adalah memperbanyak doa. Jadi pas hujan, nah itu manfaatkan, karena waktu turunnya hujan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi mustajab itu adalah waktu yang kemungkinan besar Allah mengabulkan doa kita. Jadi dimanfaatkan. Jangan cuma dimanfaatkan untuk main-main saja. Ya, hujan-hujan rek, bal-balan gitu ya. Atau pas hujan tidur aja, enggak. Manfaatkan, paling tidak ada doanya. Minimal dengan baca doa. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal baca doa seperti itu. Ya. Atau mungkin bisa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bisa baca doa-doa apapun. Ya, jadi ketika turun hujan dianjurkan, disunahkan untuk membaca doa, karena itu waktu yang mustajab. Alasannya apa? Dalilnya apa? Ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam Jami' Shaghir dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya. Nabi SAW bersabda, "Thintani ma turaddani." Ada 2 hal yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 2 hal yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, ad-du'a'u 'indan nida, berdoa ketika azan, maksudnya setelah azan, antara azan dan iqamah. Berdoa ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, watahtal mator, dan di bawah turunnya hujan. Doa ketika turun hujan. Maka ini kata Nabi SAW, termasuk waktu yang kalau ada hamba yang berdoa tidak akan ditolak doanya, pasti diterima oleh Allah. Nah, kita harus semangat. Kalau pas hujan, kita berdoa.
Ya pertama apa? Adabnya pertama membaca doa Allahumma shayyiban nafi'a, atau bisa Allahumma shayyiban hani'a wa shayyiban nafi'a 3 kali, kemudian membaca doa Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, atau doa yang lainnya, ya. Baik. Itu yang keenam, yaitu memperbanyak doa, ya, ketika turun hujan. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam, yang ketujuh, ya, yang ketujuh termasuk hal yang tidak dianjurkan, ya, menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah. Menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah. Misalkan habis turun hujan, maka kemudian dia mengatakan, oh hujan ini karena memang anginnya sudah ke arah sini misalkan, atau karena bintang ini, karena bulan ini, ya. Jadi menisbatkan turunnya hujan kepada apa? Selain Allah. Maka ini ucapan yang kurang baik, sebaiknya dihindari, ya. Meskipun memang memungkinkan secara IPA misalkan, ya. Oh, atau mungkin secara ilmu titen. Kalau orang Jawa itu ngarani ilmu titen. Jadi di titen ini bulan ini hujan, ya. Maka ketika turun hujan, hendaknya tidak mengucapkan oh turun hujan karena bulan Desember misalkan, ya. Maka ini kurang bagus. Terus yang bagus bagaimana? Ya sebaiknya ngomong oh turun hujan ya karena memang dari Allah. Alasannya apa? Alasannya ada satu hadis qudsi, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada dari hamba-hambaku yang berada di pagi hari dalam kondisi beriman dan dalam kondisi kufur. Jadi kata Allah, ada itu sebagian hamba yang pagi-pagi ini sudah beriman dan ada yang sudah kufur, ya, dan sudah kufur. Fa amma man qala, maka barang siapa yang dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, yang dia mengatakan bahwasanya kami diberi hujan karena rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka ini orang yang beriman dan mengkufuri bintang-bintang. Mengkufuri apa? Bintang-bintang. Wa amma man qol, dan adapun orang yang mengatakan mutirna bimnau'i kadza wa kadza, kami diberikan hujan atau turun hujan karena ada bintang ini dan bintang itu, ya. Karena pada zaman dulu itu ilmu perbintangan digunakan untuk menentukan musim. Untuk menentukan apa? Musim. Jadi ini wayahe bintang iki, oh wayahe musim hujan. Kalau bintang ini waktunya musim ini, gitu. Ya. Sebaiknya dihindari. Sebaiknya apa? Dihindari. Ya. Baik. Maka kata Allah, kalau ada yang mengatakan sebut fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, maka dia sudah mengkufuriku. Maksudnya mengkufuriku apa? Mengkufuri nikmatku. Kenapa? Karena dia menisbatkan turun hujan yang berupa rahmat Allah kepada selain Allah. Dan dia beriman kepada bintang-bintang. Maksudnya dia lebih yakin kepada bintang-bintang. Ya. Maka oleh karenanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah, ini dilihat. Kalau misalkan dia meyakini yang menurunkan hujan adalah bintang tersebut misalkan, maka ini termasuk bentuk kekufuran. Maka nggak boleh. Ya. Kenapa turun hujan? Oh, yang menurunkan hujan ini dewa ini. Ya. Yang menurunkan hujan ini mbah ini misalkan. Ya. Dewi ini yang menurunkan hujan, maka ini kufur, nggak boleh, merusak tauhid, dosa besar,
Ya, bahkan bisa masuk dalam kategori kesyirikan karena meyakini ada yang menurunkan hujan selain Allah. Sedangkan turunnya hujan itu hak khususnya Allah. Kaidahnya dalam masalah tauhid, sesuatu yang menjadi hak khususnya Allah tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Misalkan rezeki siapa yang memberi? Allah. Maka nggak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Ya. Ya, itu kalau dia meyakini bahwasanya benda tadi atau dewa tadi itu yang menurunkan hujan. Tapi kalau misalkan dia mengatakan hal tersebut karena ada unsur-unsur ilmiah, misalkan tadi sudah diteliti bulan Desember biasanya turun hujan, maka dia mengatakan oh turun hujan karena bulan Desember, maka ini tidak sampai derajat kekufuran, tapi termasuk hal yang dimakruhkan, ucapan yang dimakruhkan, dibenci. Ya, dan para ulama mengatakan ya makruhnya itu makruh tanzih. Ya, dalam artian ini dibenci, tapi tidak sampai derajat apa haram ataupun dosa besar. Ya, tapi tetap apa hati-hati, tetap apa hati-hati. Baik. Yang keberapa itu tadi? Itu 7. Sekarang ke-8 ya. Yang ke-8. Biasanya ketika hujan kadang diiringi dengan angin. Nah, disebut udan angin. Biasanya kan gitu ya. Hujan diiringi angin. Maka termasuk hal yang dibenci dan dilarang pada saat hujan angin adalah mencela angin. Uncene angin gini misalkan. Dicela anginnya. Ya, memang kamu dasar angin yang ya ngomong sampai angin gitu ya. Maka ini termasuk hal yang dilarang. Imam Syafi'i mengatakan la yanbaghi li ahadin an yasubbar riyah, tidak selayaknya ada orang muslim itu mengolok-olok mencela angin ya, tidak selayaknya. Mengapa? Kata Imam Syafi'i, fa innaha khalqun lillahi ta'ala, karena angin itu ciptaan Allah. Angin ciptaan Allah, maka tidak boleh ya untuk mencela angin. Ini yang ke-8. Jadi yang ke-8 apa? Tidak mencela angin. Yang ke-9. Ya. Jika timbul atau dikhawatirkan ada mudarat dari hujan tersebut, karena hujannya terlalu lama, hujannya terlalu lebat, khawatir banjir misalkan. Ya. Sudah hujan tapi hujannya lama, 2 hari 2 malam hujannya nggak berhenti misalkan, khawatir waduh ini banjir ya apa ya. Maka dianjurkan untuk meminta berdoa kepada Allah supaya hujannya dihentikan. Jadi kalau misalkan boleh napa mboten Ustaz, berdoa minta hujannya dihentikan boleh, dengan syarat apa? Khawatir kalau hujannya sampai menimbulkan mudarat, keburukan, maka boleh ya, maka diperbolehkan. Nah, doanya gimana? Doanya supaya minta kepada Allah hujannya dihentikan di tempatnya. Doanya adalah mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, satu lagi ya, doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Artinya apa? Artinya ya Allah, turunkan hujan ini di daerah sekitar kami, tapi jangan diturunkan di daerah kami. Supaya apa? Tidak timbul mudarat di tempat kami. Ya. Jadi khawatirnya kalau hujan terus misalkan 2 hari 2 malam mau banjir rumahnya. Maka boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujannya dihentikan tapi diarahkan ke tempat lain. Ya. Dan membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Karena ini ada kisahnya. Kisahnya itu ada suatu ketika ada orang Arab datang kepada Nabi. Pertama-tama dia datang minta supaya
diturunkan hujan, dalam artian disuruh Nabi berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Maka Nabi mendoakan untuk orang tersebut dan turun hujan di Madinah. Turun hujan di Madinah. Setiap hari hujan di Madinah, itu setiap hari apa? Hujan. Sampai 1 minggu hujan terus. 1 minggu apa? Hujan terus sampai apa namanya? Banjir. Maka orang tadi datang lagi ke Nabi. Kanjeng Nabi, saya kemarin Jumat kemarin minta tolong untuk diturunkan hujan. Sudah engkau doakan dan alhamdulillah turun hujan. Sakniki Kanjeng Nabi, saking katai udan, hewan-hewan katut banjir, sawah-sawah nggak bisa ditanami, kelem kabeh, ya. Maka malah ngerusak Kanjeng Nabi. Jenengan minta kepada Allah supaya hujannya dihentikan. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya apa? Hujannya dialihkan ke tempat yang lain. Itu beberapa hukum fikih yang berhubungan dengan musim hujan atau pembahasan yang berhubungan dengan musim hujan. Semoga ini bisa difahami dan bisa diamalkan ya, dan diberitahu yang lain, diajak untuk mengamalkan. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.